اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah masih memberikan kita karunia, rahmat, taufik, kesempatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan juga melaksanakan ketaatan-ketaatan lainnya. Allah senantiasa memberikan kepada kita ini kesempatan, kesempatan yang baik, tempat yang baik. Diharapkan kita menggunakannya untuk berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu? Sebagai bekal kita kembali kepada Allah dan supaya kita dapat meraih kebahagiaan dari dunia yang sementara waktu ini, lebih-lebih di akhirat yang kekal abadi. Kita melihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah menetapkan kebahagiaan buat kita semua ini. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita mengimani, mempercayai adanya hal-hal yang gaib. Ada hal yang gaib yang sifatnya tidak dilihat dengan mata, tapi bisa dibaca, diamati, dianalisa, diselidiki dengan teknologi. Kita tidak bisa melihat atom yang paling kecil misalnya, tapi ketika dibaca oleh mikroskop atau apalah namanya, rupanya kebaca. Lalu ada juga gaib dari pandangan mata kasar kita ini, adanya malaikat, adanya jin, adanya iblis, nggak bisa kita lihat. Lalu adanya Allah sendiri juga tidak dapat kita lihat dengan mata kasar, tapi kita mempercayai. Sampai dikatakan tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliq. Fikirkanlah apa yang telah Allah ciptakan, jangan memikirkan Sang Pencipta. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, contohnya. Secara harfiahnya itu artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, tidak bisa kita manai meskipun harfiahnya demikian. Itu dirujuk kepada tafsir yang artinya kekuasaan Allah itu di atas kuasa mereka, kuasa para hambanya, para yang diciptakannya. Contohnya, atau Allah bersemayam di arsy. Jangan kita maknai bersemayam sebagaimana makhluk, atau ada kursi, sampai ada ayat kursi katanya.
di dalam Al-Quran, kita jangan juga memaknai kursi sebagaimana kursi yang kita gunakan sebagai pencipta ini atau yang diciptakan. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu pertama. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Mereka mendirikan salat, menegakkan salat. Itu untuk mencapai bahagia hidup di dunia sampai akhir. Lalu juga wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang menafkahkan, menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan. Maka di dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala berfirman, di antara ciri muttaqun, orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka yang menafkahkan sebagian dari rezekinya itu baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Lalu wa yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka mengimani apa yang telah Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah Allah turunkan sebelum engkau wahai Muhammad, Zabur, Injil, Taurat. Meskipun kita tidak menerima dan melihat itu karena memang sudah sekian tahun yang lalu Allah turunkan, tapi kita imani adanya. Wabil akhiratihum yuqinun, dan kita yakin betul meskipun di depan mata kita ini hanyalah yang nampak dunia, tapi kita punya tempat kembali yang kekal abadi, yaitu negeri akhirat. 5 hal ini yang mendorong kita selaku manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia sampai di akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dengan demikian diharapkan kita semua selaku hamba ini terus termotivasi untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Kita terus berbesar hati dan penuh percaya diri untuk menggapai itu semua. Dan sangat banyak sekali Allah mengajak kita untuk menggunakan berbagai tempat, kesempatan, waktu untuk terus kita manfaatkan, gunakan untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Sehingga buat pribadi mukmin itu selalu dan senantiasa berbesar hati, penuh percaya diri di dalam hidup ini. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa rendah, wala tahzanu, jangan bersedih hati, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin, sesungguhnya kalian adalah tinggi derajat tingkatanmu seandainya kalian beriman. Di dalam surah Al-Mu'minun juga Allah sebutkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, dan seterusnya. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Siapakah di antaranya? Adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka yang khusyuk di dalam sholat. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dengan demikian kembali dan selalu kita kembali kepada bagaimana terus menemukan hal yang membuat kita ini untuk terus berbenah diri, untuk terus memperbaiki diri.
Maka misalnya dalam hal sholat, mulai dari kita mengambil air wudhu dengan menyempurkan wudhu lalu melangkahkan kaki menuju ke tempat sholat masjid, setiap langkah kita tetap dalam pencatatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk masjid, ke sholat tahiyatul masjid, lalu sholat berjamaah. Setelah sholat kita beristighfar. Kata Nabi, sholat ke sholat berikutnya adalah penghapus dosa. Jumat ke Jumat berikutnya adalah penghapus dosa. Ramadan ke Ramadan berikutnya penghapus dosa. Umrah ke umrah berikutnya penghapus dosa. Insya Allah. Lalu selalu Allah ajak dengan berbagai kesempatan itu untuk kita raih mendapatkan bekal. Sebagaimana yang barusan kita laksanakan ibadah kurban. Misal, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tidak menghendaki darah daging dari hewan korban yang kita persembahkan. Yang Allah inginkan adalah takwa daripada kita semua. Maka besar kecil hewan korban yang kita persembahkan tidak dipermasalahkan oleh Allah, oleh agama kita ini, oleh fikih sekalipun. Yang disinggung adalah sehat, gemuk, binatang piaraan. Dan ada jenis yang sudah ditetapkan, bukan piaraan lalu kita sembelih kelinci. Piaraan itu onta namanya, baru sapi, kambing atau domba. Bukan juga kita maknai piaraan, lalu saya tidak punya kambing, datang dia bawa ayam kampung. Enggak. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, demikian juga saudara kita yang membelanjakan hartanya, meluangkan waktunya, tenaga, pikiran, biaya yang besar melaksanakan haji. Apa pesan Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebentar lagi kita akan didatangi dengan tahun baru. Ini sekarang sudah kita lewat, hampir melalui menuju akhir daripada Zulhijjah, maka awal tahun baru. Allah ingatkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sengaja Allah gilirkan, bukan justru untuk melupakan dan melalaikan Allah, tetapi justru untuk kita banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak menambah bekal kita. Mungkin tahun yang lalu kita belum ini. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita dapat melaksanakan ini dengan ketaatan, berbagai ketaatan. Seperti itu. Makanya kita mukmin ini senantiasa pertama husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebesarannya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Dari husnuzon tumbuhlah keyakinan yang terus bertambah untuk mencapai ketaatan. Kalau sudah tumbuh keyakinan, maka tumbuhlah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mungkin ada orang niat baik aja takut. Sementara niat tidak baik dia berani. Ini harus dibalik. Kebaikan dia tunda-tunda. Sementara hal-hal yang tidak baik dia berani dan tidak dia tunda. Nah, kebalik. Kebaikan jangan ditunda-tunda. Kejahatan justru bagaimana terus mengerem supaya tidak terlaksana itu kejahatan, itu dosa. Nah, itu. Lalu didukunglah niat tadi dengan azam yang kuat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Pantang mundur.
Maka ada istilah, uang yang kita tabungkan untuk haji itu jangan diutate lah. Nah, seperti itu. Atau kita tahun ini belum terlaksana kurban karena uangnya masih kurang misalnya. Niatkan dari uangnya masih kurang itu untuk dapat melaksanakannya di tahun yang akan datang. Nah, selama kita niat, itu juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Azam. Lalu tentu ada target, rencana, program yang mendorong keinginan tersebut. Baru didukunglah dengan doa. Ad-du'a'u silahul mu'minin, kata Nabi. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Lalu tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa man yatawakkal, barang siapa yang terwakal maka Allah akan mencukupkan dia. Jemaah yang dimuliakan Allah taala, dengan demikian orang beriman itu selalu berbesar hati, penuh percaya diri, tidak pantang mundur, selalu ingin meraih kebaikan demi kebaikan demi kebaikan, meskipun dengan tahapan demi tahapan. Niat dulu, oh nanti malam saya mau bangun malam misalnya, sehingga nanti Allah yang akan memberikan kemudahan buat dirinya untuk mencapai apa yang dia niat. Dengan demikian kembali kita untuk melewati tahun baru nanti dengan hidup baru. Kita memperbaharui iman kita, iman kepada hal-hal yang gaib. Kita yakinkan iman yang gaib tapi tidak tepat alias salah, itu jangan kita pertahankan. Masa orang beriman takut sama setan? Harusnya setan yang takut sama kita. Ini orang beriman takut sama setan. Di dalam hadis itu, ketika setan mendengar azan, dia lari, terbirit-birit, bahkan dikatakan sampai kentut-kentut, lari sejauh-jauhnya. Tapi memang setan nggak ada kerjaan yang lain, dia hanya menggoda manusia saja. Begitu selesai azan dia datang lagi, digodanya lagi. Nanti begitu iqamah pergi lagi. Begitu iqamah selesai lalu kita pun mulai takbiratul ihram, datang lagi dia membisik berbagai macam caranya setan. Itu setan itu. Maka hal sampai ada yang mengatakan kalau ada yang lupa, hal-hal yang kita lupa di luar sholat, ketika sholat bisa ingat katanya. Nah, untung-untungnya alhamdulillah meskipun terbesit ingatan selain sholat di dalam sholat, alhamdulillah tidak membatalkan sholat. Bayangkan kalau membatalkan sholat, bubar semua sholat kita ini. Imam-imamnya juga. Makanya ada imam yang bisa juga suatu saat dia lupa. Misalnya lupa tasyahud awal misal. Nah, baru diingatkan nama makmumnya. Subhanallah kata makmum. Wah, ingat ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah mudah-mudahan kita ini dengan hidup yang sementara waktu di dunia ini dapat terus kita isi dengan berbagai ketaatan sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang terbaik untuk kita kembali menghadap Allah melainkan bekal ketaatan atau ketakwaan. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.